Halo, di vlog kali ini aku bakal ngebahas tentang kapasitas emosional. Istilah kapasitas emosional yang aku pakai di sini dari John Maxwell. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu juga kalau John Maxwell itu adalah seorang ilmuwan psikologi, juga pakar di bidang self-development dan leadership. Di beberapa bukunya, Maxwell juga menekankan pentingnya seorang leader punya kapasitas emosional yang tinggi. Dan tips-tips yang aku kasih kali ini adalah dari bukunya Maxwell sendiri, dan dia dapat tips itu, mengumpulkan tips-tips ini dari pengamatannya Maxwell setelah bertahun-tahun melakukan sesi konseling dengan banyak sekali kliennya, juga experience dan pengalaman dia melakukan wawancara dengan orang-orang dengan kapasitas emosional yang tinggi. Sampai akhirnya Maxwell berpendapat bahwa memang ada orang-orang tertentu yang punya kapasitas emosional yang tinggi dan kebanyakan orang rendah dalam kapasitas emosionalnya. Tapi Maxwell berpendapat bahwa kapasitas emosional adalah bukan sesuatu yang tetap, tapi berbagai peristiwa dalam hidup bisa jadi ajang latihan kita untuk meningkatkan kapasitas emosional kita ini. Dan tips berikut bisa teman-teman praktekkan untuk diri kita sendiri, bagaimana meningkatkan kapasitas emosional kita, dan kita juga bisa kasih ke teman-teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita, co-founder, dan lain-lain sebagainya yang bisa ngebantu mereka juga untuk meningkatkan kapasitas emosionalnya. So, let's begin this tip. Nah, sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu apa sih kapasitas emosional itu. Aku ngambil definisi ini dari John Maxwell sendiri. Maxwell bilang bahwa kapasitas emosional adalah kemampuan kita dalam mengatasi kesulitan, kegagalan, kritik, perubahan, dan tekanan dengan cara yang positif. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah cara yang positif ya. Jadi bukan dengan emosi yang positif atau dengan feeling yang positif. Karena nggak ada salahnya ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita menerima kritik atau tekanan secara emosional, kita akhirnya mengeluarkan atau berespon emosi negatif seperti sedih, marah, kesal, dan sebagainya. Tapi yang Maxwell tekankan adalah kita menghadapi ini dengan cara yang positif. Maxwell mengatakan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam akademik, dalam sosial, dalam karir kita, dan interaksi-interaksi di berbagai bidang kehidupan kita, akan banyak kita menerima masalah, kita menghadapi suatu situasi yang tidak kita duga, dan kita juga akan sangat mungkin menerima berbagai tekanan. Nah, hal ini dapat memicu suatu kondisi pada psikologis kita yang disebut dengan stres. Hal-hal seperti inilah yang tidak bisa dihadapi dengan cara yang positif, inilah yang membuat seseorang menjadi menyerah, putus asa, hancur, gagal, dan melakukan usaha-usaha yang justru sebenarnya membuat situasi semakin buruk dalam rangka untuk lari dari tekanan emosional atau stres yang datang ke hidupnya mereka. Nah, tips yang pertama adalah proaktif dalam menangani emosi kita sendiri. Jadi proaktif di sini ada dua kutub ya. Yang pertama, kutub yang menolak emosinya. Menolak emosinya misalnya gini, aku harusnya nggak boleh marah, atau aku nggak boleh sedih dong, dan lain-lain sebagainya. Itu kutub yang kita menolak kehadiran suatu emosi atau suatu feeling yang sebenarnya kita rasakan. Atau ada di kutub satu lagi, yaitu membiarkan perasaan dan emosi itu mengendalikan tingkah laku kita sendiri. Contohnya, aku udah nggak tahan lagi, terus ngebanting-banting piring atau ngebanting-banting sesuatu, atau bereaksi yang tidak terkontrol. Itu juga tidak menunjukkan kapasitas emosi yang bagus. Nah, proaktif itu adalah ada di tengah-tengah ini. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan sepenuhnya perasaan kita atau emosi yang sedang kita alami. Tapi sebenarnya kita bisa mengubah emosi yang sedang kita rasakan melalui tindakan-tindakan kita. George W. Crane dalam bukunya Applied Psychology pernah mengatakan bahwa ingatlah bahwa gerakan itu mendahului emosi. Artinya emosi bisa kita ubah melalui gerakan-gerakan yang kita lakukan. Kalau Maxwell bilang bahwa ubahlah emosi kamu dengan melakukan sesuatu. Contohnya, kalau aku merasa tertekan, aku akan menyanyi. Kalau aku merasa nggak mood, aku akan pakai baju baru, atau aku akan pakai kerudung favorit aku. Kalau aku merasa tidak pede, tidak kompeten, dan tidak mampu dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku hadapi, aku akan mengingat pencapaian-pencapaianku di masa lalu. Kedua, tidak terlalu mengasihani diri sendiri. Nah, gimana nih maksudnya? Maxwell menjelaskan dalam bukunya No Limits tadi bahwa kadang orang-orang dengan kapasitas emosional yang rendah, mereka selalu
terbiasa untuk membesar-besarkan semua kejadian dalam hidup mereka dengan cara yang negatif. Nah, ini sebenarnya bisa jadi evaluasi buat diri kita sendiri. Kadang kalau ada kejadian yang kita seolah-olah kita di sana sebagai korban gitu, atau dunia tidak adil, nggak ada orang yang sayang sama kita dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu terlalu mengasihani diri kamu sendiri. Aku akan kutip salah satu kata-kata atau penggalan kata dari bukunya Eric Greitens dalam judul Resilience. Eric Greitens mengatakan bahwa banyak gangguan hidup harus diabaikan. Itu bukan berarti kita mengabaikan, menolak, dan menyangkal penderitaan. Rasa sakit yang serius harus dihadapi. Tapi salah satu tanda kemampuan bertahan adalah belajar membedakan mana rasa sakit yang perlu mendapat perhatian kita dan mana yang tidak. Karena terus-menerus fokus pada rasa sakit yang sama hanya akan membuat kita merengek, bukan membuat kita bertahan. Ketiga adalah gimana kita melatih diri untuk memulai setiap hari yang baru dengan mood yang positif. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang gampang, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Tapi seringnya kita lupa bahwa setiap hari adalah sebuah lembaran baru untuk kita bisa memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Nah, kalau kata John Maxwell, salah satu hal yang sangat membedakan orang-orang dengan kapasitas emosional yang tinggi dengan yang rendah adalah orang-orang dengan kapasitas emosional yang tinggi, mereka mampu untuk membatasi kesedihan atau kegembiraan mereka. Jadi tidak terlalu berlebihan, baik dalam emosi positif ataupun dalam emosi negatif. Karena kadang kita membiarkan diri berlebihan terhadap emosi positif, tapi menolak atau tidak belajar untuk mengelola emosi negatifnya kita. Salah satu cerita yang Maxwell taruh dalam bukunya No Limits, dia menceritakan bahwa kebanyakan orang-orang dengan kapasitas emosional yang bagus atau yang tinggi, ketika mereka mengalami suatu kegagalan atau peristiwa yang sulit dan menyakitkan, mereka akan membiarkan diri mereka selama 24 jam untuk merasakan dan memproses emosi itu. Bahkan Maxwell mengatakan hukum 24 jam. Artinya dalam satu hari setelah kejadian sulit itu, kamu boleh nangis, kamu boleh memakai baju hitam misalnya, terus juga bisa nonton film atau ngedengar lagu yang sedih, sampai akhirnya itu terkeluarkan si emosi dan perasaan itu. Kemudian pada hari kedua, Maxwell bilang orang-orang dengan kapasitas emosional yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk mencari solusi. Misalnya, ketika tadi mereka udah selesai satu hari bersedih, mereka akan mulai berinteraksi dengan orang-orang yang mereka sayang atau anggota keluarga mereka, dan mereka akan mulai menceritakan hikmah apa yang mereka dapat dari kegagalan mereka atau peristiwa sulit yang baru saja mereka hadapi. Jadi mereka udah mulai untuk nyari makna di hari kedua. Begitu juga dengan kalau mereka mengalami peristiwa yang menyenangkan, misalnya mereka dapat suatu keberhasilan atau prestasi, dan mereka akan merayakannya dengan teman-teman atau keluarga dan orang-orang yang mereka ingin rayakan, tapi mereka akan membatasi sampai 24 jam tadi. Ketika hari keduanya, mereka sudah mulai untuk bekerja lagi dan menganggap kita akan mulai semua lagi dari awal. Karena sebenarnya memisahkan mood kita dengan peristiwa-peristiwa yang lalu itu sebenarnya cukup sulit. Misalnya nih, kita menghadapi suatu kegagalan, ya kita mungkin berhari-hari terlarut dengan suasana hati yang negatif. Ada satu pesan dari Maxwell, dia mengatakan bahwa orang-orang dengan kapasitas emosional yang tinggi, dia akan berkata bahwa suatu permasalahan dan emosi-emosi yang dibawa oleh permasalahan itu akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari situ. So, gitu aja dari video kali ini. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk upload lebih banyak lagi konten dengan subscribe channel ini dan share video ini. Teman-teman juga bisa komen, atau kalau teman-teman punya requestan untuk dibahas di video ini, di channel ini, teman-teman bisa komen di bawah atau ke DM Instagram aku di @arnovelaaurin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!